Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari macam bahaya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, gue pada hari ini mendapatkan 15 trip, bisa menyelesaikan 15 trip orderan ya dengan uang yang lumayan lah ya. Jadi mungkin bagi seseorang, satu orang driver ya, untuk yang menjadikan driver ini menjadikan kerjaan sampingannya untuk menyelesaikan 15 trip ini sudah sangat lumayan sekali ya. Karena mungkin kalian penonton-penonton channel YouTube gue ini yang udah nonton video-video gue lama tahu bahwa dulu mungkin 3 tahun terakhir gue memang fokus ada di driver Gojek. Kerjaan gue itu memang fokus di Gojek. Tapi pada saatnya alhamdulillah dengan hasil dari gue ngojek 3 tahun belakangan kemarin, gue bisa membangun usaha gue dan akhirnya bisa menjadikan sebuah Gojek ini bisa menjadikan sampingan gue sekarang ya. Jadi walaupun gue ada beberapa usaha, tapi di sini gue masih aktif di dunia ojol atau masih ngebit tiap harinya, juga masih konsisten mengaktifkan aplikasi dari pagi hari. Jadi sambil gue melakukan aktivitas, Gojek gue memang selalu gue aktifkan, dan ketika itu gue langsung siap membawa orderan. Ketika dapat orderan, gue langsung segera ke lokasi penjemputan dan juga langsung ke lokasi penyelesaian orderannya. Sesuai dengan untuk pembahasan video gua pada kali ini ya, yaitu dimana gue pengen ngebahas untuk masalah gimana cara akun kita agar konsisten gacor atau tetap dalam stabil dalam kita walaupun cuma hanya ngebit dari 5 sampai 7 jam saja. Karena mungkin di luar sana driver-driver yang mungkin ada kerjaan utama dan menjadikan Gojek ini menjadi kerjaan sampingan, mereka pasti jam on beat-nya itu memang sekitar 5 jam sampai 7 jam saja. Tidak seperti mungkin rekan-rekan luar sana yang memang kerja prioritas di Gojek, yang mungkin mereka bisa on beat sampai 12 sampai 14 jam. Nah, di sini gue bakal ngebahas semua. Jadi mungkin untuk kalian yang mungkin di Gojek hanya sampingan saja atau akunnya masih anyep atau susah gimana sih cara terapi akun yang benar, dan juga mungkin kalian pengen uang tambahan di Gojek ini, boleh simak video ini sampai akhir supaya kan tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan sekali lagi, apapun yang gue bahas di video gue ini bukan bermaksud untuk menggurui kalian semua, yang melainkan ini adalah fakta di lapangan yang udah gue rasakan, gue alami, dan gue buktikan sendiri di lapangan, dan rekan-rekan satu basecamp gue seperti itu juga sama. Jadi kalian boleh mengikutinya. Dan sekali lagi memang beda orang, beda rezeki, beda tempat, beda cara, dan juga beda lokasi, beda orderan juga ya. Jadi ini di lokasi gua, cara yang gua lakuin ini ya gua pasti ada di lokasi gua. Jadi mungkin nggak tahu kalau kalian di lokasi kalian sama atau tidaknya. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Kalau nggak mau dicoba juga nggak jadi masalah. Jadi untuk kalian rekan-rekan driver Gojek luar sana, mau yang fokus atau yang tidak fokus ya, khususnya ini untuk yang tidak fokus, jadi jam on beat-nya itu hanya 5 sampai 7 jam atau 8 jam saja. Gimana sih cara menjadikan stabil akunnya Bang gitu kan? Nah, jadi gue bakal jawab, yaitu pertama, kalian tuh tahu namanya jam ngebit kalian tuh pasti berbeda ya. Jam ngebit driver yang hanya sampingan dan jam ngebit driver yang memang prioritas di driver itu sangat berbeda sekali. Kalau yang prioritas di driver bisa 12 sampai 14 jam ngebit ya, karena memang kerjaannya satu-satunya di ojol. Lain lagi kalau kalian itu memang punya kerjaan utama, mau di perusahaan, di PT, di pabrik, atau di restoran, atau di toko, atau di lain-lainnya, kalian pasti pengen juga ngerasain ngojek, itu nggak ada masalah ya. Jadi di sini kita sama-sama mencari rezeki di lapangan gitu kan. Mungkin kalian butuh uang tambahan gitu kan. Mungkin gaji kalian itu cukup tapi kalian pengen lebih lagi, nah seperti itu, jadi nggak ada masalah. Jadi jam on beat ini kalian harus paham untuk driver-driver yang mungkin menjadikan sampingan di Gojek ini ya. Contohnya kalian ada di sini, gue bakal jelasin dua versi ya. Pertama mungkin kalian yang memang ngebitnya pengen pada saat hari libur aja, contohnya hari Sabtu dan Minggu. Mungkin di perusahaan kalian itu Sabtu Minggu libur, kalian pengen menggunakan waktu luang kalian itu untuk ngojek. Yang kedua, ada juga mungkin yang sip-sipan kerjanya. Jadi pengen tiap hari ngebit sebelum kerja atau sesudah pulang kerja. Contohnya mungkin ketemu sip siang, dari pagi sampai siang dia pengen ngojek. Ketemu sip malam, dari pagi sampai sorenya dia pengen ngojek, atau sebaliknya. Nah, di sini gue bakal ngejelasin jam ngebitnya gimana cara ngebaginya dan ngaturnya. Nah, untuk rekan-rekan yang memang jam kerja utamanya itu sip-sipan ya, mungkin kalian bisa dipakai ngebit tiap hari karena sip-sipan ya. Jadi sebelum kerja atau sudah pulang kerja. Contohnya, kalau kalian ketemu sip sore, jadi kan sore kalian kerja nih. Jadi dari pagi sampai siangnya kalian bisa gunakan waktu itu untuk ngebit. Kalau memang kalian nggak capek gitu ya. Nah, jadi pada saat pagi sampai siang itu kalian wajib mengetahui jenis-jenis orderan terbanyak di daerah kalian, masing-masing daerah.
Tapi di sini untuk Jabodetabek yang gua teliti gitu ya, beberapa orderan yang paling melimpah banyak itu kebanyakan di daerah sini itu yaitu adalah layanan GoRide dan layanan GoFood. GoFood juga banyak tapi memang tidak sebanyak GoRide ya. Karena GoRide itu pemakaiannya memang konsisten lain daripada GoFood, karena GoFood ini belum tentu orang ini order GoFood hari ini besok dia order lagi. Tapi kalau GoRide itu memang pemakaian secara terus-menerus karena orang butuh untuk berangkat kerja, pulang kerja, atau mungkin nganter sesuatu, nganter orang gitu kan, atau mungkin pulang dari stasiun, itu memang pemakaian jangka panjang juga ya. Jadi selalu konsisten. Jadi mainkan dua layanan ini secara fokus untuk kalian yang memang mungkin ada kerja utama, kerja sampingannya Gojek gitu kan. Tapi gue tidak melarang juga untuk kalian memainkan semua layanan ya. Tapi di sini gue hanya menyarankan dengan pengalaman gue dan juga pengalaman rekan-rekan gue yang memang Gojek ini menjadikan sampingan. Tujuannya kenapa? Supaya kalau gue pribadi masih mempercayai namanya Gojek ini masih memakai sistem history algoritma orderan di akun kalian. Jadi kalau akun kalian banyak menerima orderan, sedangkan jam on beat kalian tuh pendek, takutnya akun kalian nggak bisa jadi apa yang kalian inginkan. Contohnya kalian pengen bawa GoRide ya, GoRide-nya nggak masuk tapi GoSend-nya masuk, sedangkan orderan GoSend itu sangat minim dibanding dua layanan tersebut ya, kayak GoFood dan juga GoRide. Nah, jadi waktu kalian ngebit tadi tidak panjang, jadi kalian harus memaksimalkan orderan tadi. Jadi kalau bisa kalian tuh memang aktifkan dua layanan tersebut aja yang memang banyak orderan di area kalian, contohnya memang GoRide dan GoFood gitu kan. Supaya ketika akun kalian perharinya sehari dapat satu pun atau dua GoRide, nah insya Allah 2 minggu ke depannya kalian juga bakal enteng akun kalian untuk mendapatkan layanan tersebut, karena memang sudah banyak histori di akun kalian, sudah banyak layanan-layanan itu saja yang masuk, jadi tidak seberapa sulit untuk mendapatkan orderan ke depannya. Dan yang kedua adalah jangan sampai kalian membuang-buang waktu ya, memang sangat penting sekali. Jangankan driver yang hanya sampingan saja, driver prioritas pun itu jangan sampai membuang-buang waktu. Nah, di sini gue berangkum beberapa faktor yang membuat kita membuang-buang waktu. Yang pertama, membuang waktu ketika kita mau ngebit. Contohnya kita mungkin kemakan waktu kita sampai setengah sampai 1 jam untuk di rumah. Padahal kita udah siap berangkat tapi kita mengulur-ngulur waktu, entah apapun itu ya, entah main HP dulu udah. Itu sangat dirugikan sekali, apalagi kalian tuh yang memang jam on beat-nya tidak panjang ya. Jadi sejam itu memang kalau bisa udah keluar, kalian udah standby di spot-spot andalan kalian, jangan di dalam rumah. Tujuannya apa? Untuk memperbesar kalian mendapatkan orderan dibandingkan kalian itu berada di rumah, apalagi mungkin rumah kalian itu jauh dari tempat-tempat lokasi-lokasi yang memang banyak orderan GoRide atau GoFood-nya. Dan yang kedua, hindari resto-resto yang memang antriannya sangat panjang sekali. Mungkin kalian di lapangan udah pada tahu lah ya, resto-resto mana yang mungkin antriannya itu nyampe mungkin puluhan driver yang antri setiap harinya. Atau mungkin juga resto mungkin sepi tapi memang proses makanannya itu sangat lama. Bisa memakan waktu sampai 1 jam mungkin. Nah, itu hindari aja. Tujuannya kenapa? Karena waktu ngebit kalian tuh pendek, cuma 5 jam atau 6 jam, karena ke 7 jamnya mungkin kalian bakal kerja di tempat kerja kalian. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, hindari resto yang lama pembuatannya dan juga resto-resto mungkin yang banyak antriannya, sehingga kalian tidak membuang-buang waktu. Dan yang ketiga, membuang waktunya dengan cara kalian kalian dapat orderan ya. Kalian dapat orderan dari Tangerang ke Jakarta contohnya, atau dari daerah manapun itu. Ketika kalian sudah menyelesaikan orderan tersebut, kalian mau pulang lagi, tapi kalian matikan aplikasinya dengan alasan kalian nggak mau dapat di tempat tersebut. Jadi istilahnya kalian pengen main kandang aja, pengen main rumah aja gitu kan. Jadi habis nganter, matiin, pulang. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Jadi jangan sampai seperti itu kata gua. Nah, jadi untuk kalian yang kerjanya sampingan di Gojek itu tetap nyalakan saja aplikasinya. Terkecuali kalau kalian mungkin jamnya sudah mepet dengan jam masuk kerja kalian. Contohnya setengah jam lagi kalian bakal masuk kerja, takutnya di perjalanan dapat orderan gak sempet lagi gitu kan. Daripada meng-cancel, jadi hindari, jadi dimatiin aja aplikasinya. Tapi kalau jam kerja kalian masih lama masuknya, lebih baik kalian aktifkan. Siapa tahu di tengah jalan kalian dapat orderan lagi, jadi dapat rezeki lagi gitu kan. Jadi nggak ada salahnya untuk memperbanyak orderan, memperbanyak histori di akun GoPartner kalian. Nah, itu yang 3 yang gua rangkum yang membuang-buang waktu. Nah, yang selanjutnya ini yang penting juga, ambil semua orderan yang kalian aktifkan. Kalian mengaktifkan GoRide dan GoFood umpamanya, atau kalian mengaktifkan semua layanan. Wajib diambil semua ya, apalagi bagi kalian yang kerja sampingannya di Gojek.
Kalau ada argo jauh atau argo kakap atau jarak orderan itu jauh sampai argonya sampai 30.000 ke atas, itu tetap dipertahankan diambil. Tapi bukan berarti untuk jarak dekatnya di cancel ya, enggak. Kalau dapat jarak jauh alhamdulillah, karena untuk kalian yang kerja di sampingan di Gojek ini, argo jauh di atas 30.000 saja itu sangat penting. Karena kenapa? Karena 3 orderan saja kalau argonya udah 30.000 itu udah cukup menutup pengeluaran kalian ngojek hari ini, dan mungkin itu bisa menambah penghasilan kalian. Kalau 30.000 dikali 3 aja udah 90.000, hanya 3 orderan udah 90.000. Jadi cara gimana kita mendapatkan atau mengumpulkan histori jarak jauh? Nah, caranya pakai yang namanya pakai fitur orderan searah. Itu kan satu hari satu kuota ya, itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, jadi kalian bisa titikkan lokasi kalian ke yang jauh, ke argonya yang 30.000 ke atas. Itu pakai aja sampai dapat orderannya. Lumayan buat tambah-tambahan akun kalian tuh dengan histori yang argo jauh, argo kakap gitu kan. Contohnya mungkin kalau di area sini dari Gading Serpong ke BSD gitu kan, itu kan ongkosnya 30.000-an kan. Terus pakai seperti itu saja, setiap hari satu untuk memancing akun kalian supaya masuk orderan dengan jarak-jarak yang jauh, atau mungkin argo kakap, argo mahal gitu ya. Itu sangat membantu sekali bagi kalian mungkin yang kerja sampingan di Gojek. Jadi 3-4 orderan saja udah cukup untuk menambah penghasilan kalian. Yang terakhir, yang keempat ini sangat penting sekali, mau ini untuk yang sampingan di Gojek atau yang prioritas di Gojek, ialah yang keempat adalah kalian wajib punya spot-spot andalan ya. Jadi jangan kalian muter-muter nggak ada arah, muter-muter nggak jelas, apalagi akun kalian itu lagi anyep, mau kalian keliling dunia pun itu bakal susah mendapatkan orderan. Jadi kalian wajib punya namanya spot andalan. Beberapa spot andalan yang gua rekomendasiin itu adalah 3 spot andalan ya. Nggak usah terlalu banyak. Kalau kalian punya 10 spot andalan sama aja kalian muter-muter. Kalau punya spot 3 andalan ya, kalian nggak terlalu muter-muter. Nah, gue saranin kalian punya 3 spot andalan, dan selama 1 jam kalian bertahan sampai dapat orderan. Kalau sudah 1 jam nggak dapat orderan, kalian bisa pindah ke spot kedua kalian. Nah, setelah di spot kedua kalian sejam nggak dapat orderan, pindah lagi spot ketiga, dan begitu terus seterusnya, pindah ke spot satu lagi, kedua. Jadi jangan terlalu lama, jangan kalian menghabiskan waktu kalian ngebit selama 5 jam itu di spot pertama doang ya, jangan. Tapi pindah-pindah spot supaya ya semoga aja sistem Gojek itu membaca bahwa kalian tuh memang jalan juga, bukan di tempat atau bukan di rumah aja gitu kan. Nah, spot andalan ini yang gue rekomendasiin juga, ini salah satunya mungkin ada di lokasi terdekat mall atau ruko-ruko atau stasiun atau gitu kan, atau juga mungkin di pasar, karena di situ banyaknya orderan Gojek juga yang ada di area-area yang gue sebutin tadi. Mungkin ada orang pengen berangkat ke pasar, pengen pulang dari pasar, pengen belanja, orderan GoFood di ruko-ruko gitu kan, di stasiun nganter gitu kan, banyak orderan di tempat tersebut. Jadi memang spot yang kalian pilih itu wajib kalian tahu juga banyak orderan nggak di sana. Jadi jangan sampai salah milih spot juga. Nah, jadi minimal bertahan di spot pertama, kedua, ketiga itu dibatasi dengan waktu 1 jam. Lewat 1 jam kalian bisa pindah ke spot selanjutnya, tapi jangan keliling-keliling nggak jelas. Kalau kalian lagi gacor mau keliling juga oke, tapi kalau kalian lagi anyep mau keliling sampai manapun memang susah gitu loh. Jadi tetap konsisten di tempat spot andalan kalian. Nah, kalau contohnya kalian hari ini nggak dapat di spot pertama, jangan nyerah. Jangan sampai besok kalian meninggalkan spot andalan kalian baru sehari doang gitu kan. Pertahanin sampai mungkin minimal 2 minggu. Insya Allah pasti bakal ada perubahan kok kalau kalian konsisten di situ. Memang mungkin kalau bagi kalian yang ngojeknya sekedar sampingan aja, jangan kaget kalau kalian itu jadi anyep, apa nggak dapat orderan, atau mungkin nunggunya lama. Itu memang di dunia ojol seperti itu ya, panas-panasan nyari orderan, nunggu orderan gitu kan, mungkin marahin customer, itu memang udah hal biasa sekali. Tapi kalau kalian konsisten, jadi nggak menyerah, pantang menyerah, kuat mental, insya Allah pasti kalian bakal ada uang tambahan dari gaji kalian yang pertama, bisa dapat lagi penghasilan di Gojek gitu kan kalau kalian sabar. Intinya konsisten gitu. Jadi dari keempat yang gua rangkum di atas itu memang sangat penting sekali. Mungkin bagi kalian yang ngojeknya hanya sampingan atau mungkin full di Gojek, itu yang biasa gua dan kawan-kawan gua lakuin ya, cara-caranya seperti itu. Jadi bukan bermaksud menggurui atau lain-lainnya, sok tahu dan lain-lainnya. Kalau mau kalian pakai ya syukur alhamdulillah, kalau nggak juga nggak ada masalah. Jadi semoga cara-cara yang gua share di channel YouTube gua ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua di luar sana. Kalau jika jadi itu bermanfaat, semoga jadi amal jariah bagi gua sendiri. Dan sekali lagi bukan bermaksud menggurui, melainkan hanya sharing sama-sama karena kita satu perjuangan, satu bendera, satu baju. Jadi semoga kita bisa saling membantu gitu kan. Oke, mungkin
Sekian video gue pada kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.